Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desni Muhmaina. Saya akan menjelaskan teori akuntansi yang berjudul Teori Informasi Asimetris. Menurut saya, asimetris informasi merupakan suatu keadaan yang dimana manajer memiliki akses informasi atau prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Agensi teori mengimplikasikan adanya asimetris informasi antara manajer atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Nah, dalam bidang ekonomi, asimetris informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik atau informasi asimetris. Pada umumnya, pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin itu terjadi. Nah, penjual yang tidak berniat baik dapat menipu pembeli dengan cara membeli kesan seakan-akan barang yang dijual bagus, sehingga banyak pembeli yang menghindari penipuan menolak untuk melakukan transaksi dalam pasar seperti ini, atau menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Sebagai akibatnya, penjual yang benar-benar menjual barang bagus menjadi hak tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Dan akhirnya pasar tersebut akan dipenuhi oleh barang yang berkualitas buruk. Informasi asimetris terjadi karena perbedaan antara kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. Menurut Suarjo 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen memiliki sifat yang menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan. Akhirnya nanti akan mengurangi modal yang akan didapat perusahaan tersebut. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan untuk mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dengan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbeda waktu. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Selain variabel dependen, cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independen, asymmetris information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usaha menambah modalnya. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka
untuk melakukan pengambilan keputusan investasi tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang teori informasi asimetris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.